Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita yang besar kalau sampai hari ini kita ada dalam keadaan yang baik, ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang mengatakan lupa, tapi sekarang saya mengalami keadaan pas-pasan, ya. Aduh, pas-pasan, semua pas. Pemasukannya hanya cukup untuk makan, gitu ya. Atau sedang mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan keadaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel mengalami perjalanan di padang gurun, mereka mengalami keadaan juga seperti itu. Yaitu yang pertama, yaitu pas-pasan. Boleh cuma ngambil mana segomer. Cukup untuk 1 hari. Nah, ya. Jadi 1 hari bisa makan, udah, nggak boleh lebih. Segomer saja. Nah, mungkin hari ini kita merasa ini ya, pekerjaan kita pas-pasan ekonomi nih. Cuma bisa buat makan, ya. Belum seperti yang dulu. Juga air yang di padang gurun kan terbatas, Pak Ibu Saudara. Maka itu kenapa mereka sangat marah kepada Musa ketika mereka kehausan. Mungkin kita ngalami ini. Duh, kenapa kok pas-pasan ya? Serba pas, ya. Serba cuma cukup. Atau seterusnya mengalami ketekanan. Tekanan yang begitu berat. Di padang gurun berbicara mengenai tekanan. Kalau siang itu panasnya luar biasa derajatnya ya. Kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, kenapa kok di padang gurun itu semuanya pasir? Karena harusnya ada barang ya, apa gitu ya. Sesuatu yang jatuh dari saudagar, mau pohon, semuanya ada harusnya. Kenapa kok pasir? Ternyata karena panasnya siang begitu panas dan malam begitu dingin, semua yang ada itu hancur. Contoh Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu masukkan gelas ke kulkas, lalu kita panasin, habis dingin kita panasin, pasti pecah. Sama. Padang gurun seperti itu, kalau siang panas 50 derajat lebih, kalau malam begitu dingin. Sampai mereka mengalami hal yang berat. Barang-barang semua hancur. Mungkin kita mengalami tekanan. Tuh, saya mengalami tekanan ya. Saya mengalami segala yang panas di luar. Kadang ada yang dingin. Wah, panas di luar, dalam keluarga hubungannya dingin. Nah ini, Bapak, saya mengalami tekanan yang berat. Seperti di padang gurun. Yang ketiga, padang gurun berbicara mengenai ancaman. Ya, ada ular, ya, ada kalajengking, ya, yang bisa menerkam, bisa menggigit, bisa membunuh seketika. Nah ini hal yang sangat kita harus tahu. Bahwa padang gurun itu penuh ancaman. Mungkin kayak hari ini ya, kita takut untuk keluar. Pak, takut Pak keluar. Ada COVID-19 versi baru ya. Wah, banyak versi yang baru. Ada yang Delta, ada yang Lambda. Oh takut, ancaman, penuh ancaman. Ya. Sekarang takutnya megang barang langsung pakai hand sanitizer gitu ya. Sedikit-sedikit langsung hand sanitizer, terus langsung cuci tangan. Bagus. Tapi kadang orang takut, penuh ancaman. Duh, bisa nggak ya aku keluar? Aduh, aku mengalami ancaman, ketakutan. Tapi saudara, hari ini mungkin kita mengalami ini. Padang gurun bicara keterbatasan, bicara penuh tekanan, bicara mengenai mungkin ada ancaman dalam hidup kita. Kenapa ini boleh ada dalam hidup kita? Kenapa Tuhan izinkan? Banyak yang bertanya, Pak, kenapa sih Tuhan izinkan saya pas-pasan? Gak seramai dulu tokonya. Kenapa sih Pak Tuhan izinkan saya mengalami ancaman, tekanan yang begitu berat? Kenapa sih Pak? Gitu ya. Pak Saudara, kita hari ini belajar firman Tuhan dengan jelas. Bahwa Tuhan punya tujuan yang indah bagi kita semua. Kita buka dalam Ulangan 8 ayat 2-4 Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8, 2-4 dikatakan di sana, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Amin. Tapi saudara, ternyata seseorang masuk ke dalam padang gurun atau keadaan pas-pasan, keadaan penuh ancaman, keadaan penuh tekanan, itu atas seizin Tuhan. Orang Israel atas seizin Tuhan. Apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Yang pertama, tujuannya adalah merendahkan hati kita. Ulangan 8 ayat 2. Bapak saudara, banyak orang ketika diberkati luar biasa, seringkali ia lupa. Lupa sama Tuhan, lupa beribadah. Wah ya, dulu awal-awal ketika cari berkat, cari pertolongan, wah ibadahnya luar biasa. Ada seorang bapak, wah, dia butuh pertolongan. Datang ibadah, semua ibadah datangi. Doa pagi, doa malam, ya, remaja, dia pada bapak-bapak datang. Wah, ya. Kaum wanita, bapak-bapak ikut datang. Gak peduli, yang penting cari Tuhan. Begitu sukses, lupa sama Tuhan. Berdoa pun jarang. Bapak besar, manusia ini seringkali lupa. Bahkan lupa sama Tuhan. Lupa dari hal kecil, seringkali kita lupa. Siapa Bapak besar pernah lupa kunci? Ya. Tadi pagi security gereja ngalamin nih, lupa kunci motor, cari kemana-mana. Gitu ya. Kita mungkin pernah lupa kacamata. Wah, kacamata biasanya nemunya di mana Bapak Ibu? Ternyata di atas kepala. Gitu. Wah, banyak orang lupa nama. Wah, seringkali kita punya ketemu teman lama, tapi kita nggak tahu namanya siapa. Manusia ini mudah lupa. Saya berdoa Bapak Ibu saudara, kita jangan sampai lupa kita punya keluarga, punya anak lupa. Ya. Wah, pengen nikah lagi, wah, jangan sampai lupa. Terutama, jangan lupa sama Tuhan. Banyak orang dalam keadaan pas-pasan, malah lupa Tuhan. Kerjaannya cuma ngelamun. Duh, nasibku kenapa ya kayak gini. Duh, kenapa ya kondisiku kayak gini ya. Ngelamun, gak berdoa. Gak mau live stream ibadah, gak mau. Lupa. Bapak Ibu saudara, hari ini ketika kita pas-pasan, kita harus sadar, ingat. Kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena berkat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Jadi hari ini, ayo rendahkan hati kita. Mungkin kita pernah lupa. Kita mungkin andalkan manusia. Oh, kalau aku nggak punya duit, aku punya saudara yang kaya. Aku punya teman yang jabatannya bagus. Ternyata semua bisa berhenti, Bapak Ibu. Ternyata yang kita andalkan, yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Nah, manusia ini suka lupa, kalau sudah sukses suka kaya. Kita baca ya. Ini jelas dalam perikop yang sama, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana. 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18, tetapi haruslah engkau ingat, jangan lupa kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Bapak saudara, hari ini jangan sampai lupa yang memberi kita kekuatan itu siapa? Tuhan. Yang membuat kita bisa jadi besar siapa? Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Mungkin Bapak saudara hari ini sedang mendengar kehilangan kekuatan. Duh Pak, saya nggak punya kekuatan untuk hidup. Saya nggak punya kekuatan menghadapi masalah. Hari ini, ayo rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Kita dapat kemenangan. Yesaya 40 berkata,
Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu apa istimewanya burung Raja Wali? Istimewanya burung Raja Wali itu, kalau lagi terbang, bertemu badai, dia terobos badai. Dia semakin kencang. Loh, kalau burung lain, burung pipit, burung gereja ketemu badai, oleng, ya kan? Tapi burung Raja Wali ini malah ketemu badai, malah semakin kencang. Makanya tadi lagunya cocok ya. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Terbangnya semakin tinggi. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan kasih kekuatan. Dan Tuhan ajak kita terbang semakin tinggi ke tempat yang belum pernah kita lewati. Tuhan ajak kita dan bawa kita penuh kemenangan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, hari ini ayo kita yang pertama tujuan pas-pasan, waduh penuh ancaman, supaya kita rendahkan hati kita, mengandalkan Tuhan, karena Dialah jawaban hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita semakin merendahkan hati. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan membawa kita ke dalam padang gurun serba pas-pasan? Yang kedua, untuk menguji ketaatan hati kita. Ulangan 8 ayat 2. Ya. Untuk mengetahui apakah kita punya hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, hari ini ternyata Tuhan bawa kita ke dalam keadaan pas-pasan untuk melihat hati kita. Selidiki hati kita. Ya. Apakah hati kita ini sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hati kita sungguh terpaut sama Tuhan? Bisa kelihatan. Saya baca Bapak Ibu ya. Ternyata untuk mengetahui sifat asli seseorang, itu ada 2 cara. Yang pertama, berikan orang itu tekanan dan dalam kekurangan. Sifat aslinya keluar. Mungkin kalau dalam keadaan baik-baik saja, keuangan sehat, semua keadaan baik, oh baik, sabar, ya, hidupnya benar. Begitu dalam tekanan, dalam kekurangan bagaimana? Apakah mudah marah? Ya, marah, semua dimarahi, istrinya dimarahi, anaknya dimarahi, semua dimarahi, bahkan hewannya dimarahi, semua kena marah. Oh ini sifat aslinya. Kalau dalam tekanan gimana? Setia apa tidak? Saya berdoa Bapak Ibu, kita dalam keadaan pas-pasan, mau dalam keadaan penuh ancaman, keluarga kita tetap setia. Melakukan firman Tuhan, saling mengasihi. Saya berdoa, Tuhan mau ngecek hati kita. Mungkin hari ini kita merasa, duh Pak, saya pas-pasan. Saya tekanannya kok banyak ya Pak, dari luar. Ya. Mungkin ancaman, wah PHK. Mungkin ancaman pemasukan berkurang jauh. Ayo kita tetap setia sama Tuhan. Dalam kekurangan, ayo tetap setia mengasihi Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya adalah murid-murid Bapak Ibu. Kapan Tuhan Yesus lihat asli mereka? Wah kalau lagi ngasih makan 5.000 orang, laki-laki, wah mereka semua ada. Dan berkata, aku muridnya Yesus. Aku muridnya. Begitu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap, mana muridnya? Kabur lari semua. Dalam tekanan. Nah, Tuhan Yesus ditangkap kan? Dalam tekanan kelihatan aslinya, nggak setia, lari. Petrus mengikuti dari jauh. Ya, ikuti terus dari jauh. Petrus ditanya sama seorang laki-laki. Engkau ini bahasanya dari Galilea. Engkau kenal Yesus ya? Petrus menjawab, aku nggak kenal. Dia menyangka. Kedua kali ditanya orang lain, dia menyangka, enggak kenal. Yang ketiga, seorang anak perempuan memberi tekanan kepada Petrus. Pasti engkau ini muridnya. Petrus berkata, sumpah mati dalam bahasa Yunani ya. Sumpah mati, aku nggak kenal siapa Yesus. Ternyata kalau ditekan, murid-murid ini mudah mengkhianat.
Akhirnya dia sedih, puji Tuhan dia bertobat. Ketika ditekan lagi di akhir hidup Petrus, Petrus mau menyerahkan dirinya, nggak lari lagi. Mungkin hari ini kita pernah salah di masa lalu ya. Dapat tekanan kita mudah melakukan dosa. Ada orang kalau ditekan langsung lari ke narkoba. Ada orang kalau dalam tekanan langsung lari ke dosa. Entah itu dosa seks, entah itu dosa ingin mencuri. Dalam tekanan kepepet. Mungkin kita lagi sakit. Dalam tekanan, dalam kekurangan, kurang sehat. Mungkin kita akan lari ke magic. Ke tempat lain. Cari pertolongan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang menguji hati kita. Sedang menselidiki hati kita. Apakah kita didapati setia? Saya berdoa kita semua ketika Tuhan lihat hati kita setia. Walaupun lagi di padang gurun. Satu kali di gereja di Korea Bapak Ibu Saudara. Lagi tengahnya ibadah tiba-tiba ada pasukan datang. Udah pasukannya teriak berhenti. Turunkan foto Tuhan Yesus, taruh tanah dibanting, plak. Oke, sekarang keluar satu-satu. Kalau kamu nggak ngeludahi foto ini, kamu aku tangkap, aku bunuh. Ludahi foto Yesus ini. Kita harus membesarkan negara. Nggak ada agama-agamaan. Satu persatu orang diarahkan. Ludahi foto itu. Satu gereja, Bapak Ibu Saudara. Semuanya ngeludahi. Cuma tinggal satu ibu. Dia ambil rambutnya, dia seka foto Yesus. Kalau dia peluk. Kalau aku harus mati, aku siap. Aku siap. Aku gak mau nyangkali Yesus. Sudah selesai. Semua prajurit itu berkata, hei kalian seluruh jemaat selain ibu ini. Kepada Tuhanmu aja kamu gak setia. Apalagi kepada negara. Sekarang aku tangkap engkau semua. Aku bunuh engkau. Tapi saudara, ternyata dalam tekanan banyak orang meninggalkan Tuhan. Apakah hari ini kita mau meninggalkan Tuhan? Ayo bertobat. Ayo kembali ke jalan. Jangan mau bunuh diri. Ya. Banyak orang dalam tekanan pengen loncat. Ini rohnya roh iblis ya. Ingat Bapak Saudara, iblis masuk ke dalam babi, 3 darah, langsung loncat terjun. Ini roh-rohnya, roh bunuh diri ini dari iblis. Patahkan dalam nama Yesus. Waktu kita pas-pasan, waktu kita dalam tekanan, mungkin kita ada ancaman. Ayo tetap setia. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ayo berjuang Bapak Ibu. Mungkin dalam keadaan ini, ayo tetap berjuang setia. Yang kedua, bagaimana cara melihat sifat asli seseorang. Yang kedua, berilah dia kekuasaan dan kekayaan. Sifat aslinya kuat. Mungkin dalam tekanan baik, setia ya. Setia sama keluarga. Ternyata dalam kekuasaan, dalam kekayaan, dia lupa sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Bapak Saudara, kalau gambarannya waktu kekurangan itu seperti kemarau, panas terik. Saya dapat gambaran kalau orang lagi diberkati itu seperti diguyur hujan. Sampai banjir, berkatnya banyak, luar biasa. Saya ingat sebuah perumpamaan Tuhan Yesus. Dalam Matius 7, ayat 24 sampai 27. Ini ujian iman. Ternyata ujian iman kita itu bukan hanya waktu panas terik. Tapi waktu hujan badai. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Matius 7, 24 sampai 27 dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu kata hebatlah kerusakannya. Artinya tidak bisa diperbaiki. Padahal ini tempat yang basah. Hujan loh Bapak Ibu. Kalau dalam bisnis kita kan cari tempat basah ya. Artinya gampang dapat duit. Kita nggak mau cari tempat kering, nanam apapun susah. Ini lewat hujan, banjir berkat. Orang itu bisa rubuh imannya, bisa gagal. Saya kasih contoh Pak Ibu Saudara ya. Ada seorang bernama Michael Carroll. Ya. Dia pemuda yang biasa, dia pemuda yang baik dalam keluarganya. Tiba-tiba dia menangkan lotre. Ya. Dia menangkan lotre sebesar 250 miliar. Bayangkan Pak Ibu. Kalau di kurs rupiah 250 miliar. Anak muda harusnya baik, lagi kuliah, lagi punya masa depan yang baik, taat. Tiba-tiba dapat duit 250 miliar. Apa yang dia lakukan? Ternyata Michael Carroll ini pakainya sembarangan, nggak bisa kontrol diri. Wah, dari anak yang baik tiba-tiba dia tatoan, ya, minum wine setiap hari, ya, pakai kalung, pakai perhiasan, apapun yang dia mau dia beli. Sembarangan hidupnya. Apa yang terjadi Pak Ibu Saudara? Ternyata karena dia nggak bisa ngontrol diri, berkat itu bukan membuat dia tambah sukses, tapi membuat dia terpuruk. Waktu berlalu, waktunya habis, uangnya pun habis. Michael Carroll ini dari miliarder, hampir triliuner, menjadi tukang sampah yang dibayar $10 setiap hari. $10 itu sekitar 150.000 setiap hari. Bayangkan dari miliarder, harusnya potensinya luar biasa, berkatnya dapat banyak, gak bisa kontrol, berkat itu menghancurkan. Ya. Dengar Bapak Ibu Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau orang mendengar firman dan melakukannya, dapat berkat besar itu kuat. Tapi kalau orang mendengar firman dan tidak melakukannya, begitu dapat berkat besar, rubuh dan hebatlah kerusakan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua diberikan kekuatan untuk terima berkat yang besar. Enggak semua orang punya. Banyak orang dapat berkat besar malah hancur keluarganya. Malah hancur hidupnya. Malah hancur dirinya, banyak sakit. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua kuat untuk dapat berkat yang besar. Satu kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu di sebuah desa. Ia datang ke Pak Pendeta, ngetok pintunya. Pak Pendeta berkata, silakan masuk. Iya Bu, ada apa? Ibu itu menjawab, Pak Pendeta tolong doakan suami saya ini kerja tahunan gak ada promosi Pak. Doakan. Oh baik, silakan besok datang kembali bersama suami ibu. Kita doa sama-sama ya, sepakat pasti diberkati. Besokan harinya ibu ini ngajak suaminya berdoa. Pak Pendeta doakan diberkati engkau, dapat promosi menjadi sukses. Kemanapun engkau pergi diberkati. 2 bulan kemudian dia dapat promosi sekali. 2 bulan lagi dapat promosi lagi. Dihujani promosi, dihujani berkat. Sampai akhirnya ia pindah ke kota. Keluarga ini pindah ke kota. Pak Pendeta gak apa-apa. Baik, sukses ya, sehat selalu. Jangan lupakan Tuhan. Pindah ke kota, wah, dibanjiri berkat yang luar biasa.
Setahun, 2 tahun, bertahun-tahun berlalu. Tiba-tiba pintu Pak Pendeta diketok lagi. Pak Pendeta buka. Ada seorang ibu. Lalu berkata, Pak Pendeta doakan saya. Pak Pendeta ingat saya kan? Enggak, saya enggak ingat. Memang tampangnya udah berubah ya, bajunya udah bagus. Udah yang mahal-mahal, tasnya, semua perhiasannya, make up-nya beda. Saya yang dulu minta doa, Pak. Yang mana ya? Oke, sekarang kamu minta doa apa? Tolong, Pak. Doakan saya sama suami saya miskin lagi. Lu kaget Pak Pendeta. Lu kenapa? Lu kamu kan keadaan kaya baik. Ada berkat kan bagus toh. Enggak Pak. Sejak saya pindah ke kota, suami saya promosi, dipanji berkat. Suami saya enggak pulang. Suami saya punya wanita lain, punya anak dengan wanita lain. Judi, mabuk setiap hari, kena pengaruh yang buruk. Tolong Pak, doakan kami miskin lagi. Supaya kami di rumah bisa bahagia. Anak-anak saya bisa lihat bapaknya baik. Dengan berat hati akhirnya Pak Pendeta pun mendoakan demi kebaikan. Bapak saudara, kisah ini seringkali kita lihat di sekitar kita. Banyak orang gak kuat terima berkat. Ketika dikasih berkat besar, malah melenceng. Malah lupa Tuhan. Bapak saudara, kita ada di padang gurun. Ya, mungkin hari ini pas-pasan atau diberkati luar biasa. Malah pandemi, malah engkau diberkati pekerjaanmu. Ayo kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan sedang menguji hati kita. Ya. Apa tujuan Tuhan di padang gurun? Bawa kita ke padang gurun. Yang pertama, merendahkan hati kita. Supaya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, supaya kita diselidiki. Apakah hati kita yang taat sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Ya, mungkin kita sudah berkata, Pak, saya ini sudah rendah hati. Saya ini doa gak pernah lupa, live stream, saya ikuti dari pagi sampai pagi gitu ya. Oh saya ini kalau dibilang taat, sangat taat. Tuhan bisa lihat hati saya. Lalu kenapa saya masuk padang gurun? Berarti yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang ingin menyatakan pemeliharaannya dan berkatnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemenangan yang besar tanpa peperangan yang besar. Tidak ada. Kenapa kemenangan Gideon itu istimewa? Karena Gideon pasukannya cuma 32.000, itu pun dikurangi terus. Sampai 300, lawan 137.000. Ini peperangan yang besar. Maka itu kemenangan Gideon, kemenangan yang besar. Mungkin hari ini kita ngalami, loh Pak, kenapa saya pas-pasan? Saya punya masalah yang besar, saya punya tekanan yang besar. Saya punya sakit penyakit yang sulit bagi saya, besar bagi saya. Kenapa kita dibawa ke situ? Karena Tuhan mau nyatakan mujizat yang besar dalam hidup kita. Mungkin kita seperti Ayub, dengar dari kata orang, wah pendeta yang satu khotbah minggu ini, kesaksian Tuhan tolong, dengan cara yang ajaib. Mungkin Anda merasa, loh saya kok gak pernah ngalamin. Minggu depan pendeta lain khotbah cerita tentang kesaksian kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Anda mungkin gak percaya. Kalau Anda dibawa ke padang gurun, Tuhan mau nyatakan mujizatnya bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jelas, Ulangan 8 ayat 4. Kita baca ya. Ulangan 8 ayat 4 dikatakan di sana, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. 40 tahun bajunya tetap kinclong. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jalan 40 tahun Bapak Ibu Saudara, kita jalan jauh aja berapa kilometer aja udah bengkak kakinya, kram gitu ya. Ini jalan 40 tahun di padang gurun yang gak rata. Sepatunya gak kayak sekarang. Wah, sepatu sekarang kan keren-keren Bapak Ibu Saudara. Anak muda tuh sepatunya ada R. Wah, ada
gaya pegasnya, ada anginnya keluar, bisa keluar masuk, dingin gitu ya. Macam-macam, ada yang nambah kekuatan, ada yang buat kaki nggak sakit gitu ya. Nggak ada tuh, 40 tahun mereka jalan di padang gurun. Bajunya tetap kinclong. Ini kalau Tuhan sampai ngomong, oke, semua orang Kristen seluruh dunia, bajumu akan tetap warnanya bagus. Sepatumu akan tetap bagus selama 40 tahun. Kakimu nggak akan bengkak, tubuhmu akan sehat. Wah, itu tutup semua, Pak. Misalnya toko baju, toko sepatu, itu tutup semua. Misalnya. Pemeliharaan Tuhan, itu Tuhan menyatakan bagi kita yang percaya. Mungkin hari ini kita merasa, Tuhan kenapa ya saya kok bisa sakit? Tuhan kenapa ya saya kok bisa pas-pasan? Tuhan kenapa ya saya ngalami ini dan itu? Tuhan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Jangan berhenti percaya. Ayo semakin setia. Memuliakan Tuhan. Hidup bagi Tuhan. 3 hal tujuan kenapa kita dibawa ke padang gurun. Yang pertama, merendahkan hati kita. Mungkin kita lupa Tuhan. Ayo kembali. Yang kedua, menguji hati kita, apakah kita setia lakukan firman. Ayo tetap setia. Yang ketiga, yang terakhir, supaya Tuhan nyatakan mujizatnya. Amin. Selamat tutup kita Bapak bicara. Kuatkan iman kita bersama-sama. Haleluya. Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan bersama-sama, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi, bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan, kami percaya itu mendatangkan kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mungkin kita tidak mengerti kenapa, tapi kita percaya waktunya, rencananya itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu kami percaya Tuhan, waktumu, rencanamu yang terbaik. Walaupun kami tak mengerti Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami tahu waktumu yang terbaik. Kami tahu rencanamu yang terbaik. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kita yang putus asa, mungkin ada kita yang mulai kecewa. Tuhan, kenapa? Mari kita kembalikan kendali hidup kita kepada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Karena rencananya pasti yang terbaik. Orang Israel diajak ke padang gurun untuk menuju tempat yang terbaik. Kanaan, tempat yang melimpah susu dan madunya. Hari ini kita dibawa ke padang gurun untuk rencana yang baik. Mari tetap percaya, mari tetap mengandalkannya dalam hidup kita. Mari katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Waktu Tuhan
pasti lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita.